Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IMA Waalaikumsalam. People, kembali lagi di IMA Podcast episode 5. Nah, pada kali ini, tema podcast kita pada kali ini yaitu How to be a good marketer in this digital era. Nah, sebelum kita mulai nih podcast kita, tanya-tanyanya, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu kali ya, karena kan kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin, nama aku Anissa Ayu Lestari dari jurusan S1 Teknik Industri 2019. Aku di sini itu sebagai moderator, tapi aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Hana. Oke, coba Hana perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan, aku Hana Fitri Fitria dari jurusan S1 Teknik Elektro. Nah, di sini kan aku udah perkenalan, kita langsung perkenalan aja kali ya sama narasumber kita. Nah, di sini ada Kak Iksan nih. Halo Kak Iksan. Halo, selamat siang teman-teman IMA tercinta. Gimana nih perkenalan ya? Iya Kak. Oke, halo. Perkenalkan nama aku Iwanul Iksan. Panggilannya Iksan. Aku jurusan S1 Sistem Informasi angkatan 2016. Jadi kita satu fakultas lah ya sama Anissa. Kalau Hana dari TI juga? Tadi aku dari jurusan S1 Teknik Elektro. Oh, elektro, oke. Ya. Dan sekarang aku bekerja di Nutrifood sebagai area marketing koordinator area Yogyakarta gitu. Oke, makasih banget nih buat Kaisan udah mau nyempetin waktunya buat jadi narasumber di podcast kita episode 5 kali ini. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya inti pembahasannya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya nih Kak. Nah, pertanyaan itu menurut Kakak, coba dong Kakak jelasin tentang pekerjaan Kak Iksan itu seperti apa? Oke, ini sorry, ini internet aku yang lemot atau gimana ya? Soalnya karena tadi suaranya nggak kayak robot tadi, jadi nggak terlalu kedengeran sama aku. Bisa diulang lagi, Hana? Iya, Kak boleh. Nah, pengen nih kakak cerita-cerita dong atau ngejelasin tentang pekerjaan kakak itu seperti apa sih Kak? Oke, aku sekarang kan bekerja sebagai area marketing di Nutrifood. Nah, seperti apa sih pekerjaannya? Kalau gambaran besarnya sih seperti ini ya. Jadi di Nutrifood itu ada beberapa departemen atau divisi. Kayak misalnya ada brand, ada sales, terus ada beberapa divisi lain. Nah, aku sebagai area marketing ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari brand. Jadi brand ini kantornya itu di head office di Jakarta. Jadi mereka yang bikin strategi marketing secara garis besar gitu. Nah, aku sebagai area marketing dengan teman-teman lain kayak aku ini yang di Jogja, jadi kita mengeksekusi nih program-program yang udah di atau apa namanya strategi yang udah di-define sama ya, teman-teman dari divisi brand. Nah, nanti eksekusi itu beda-beda nih di masing-masing area karena potensi dan juga behavior di area itu kan beda-beda ya, kayak misalnya Yogyakarta. Yogyakarta kita tahu sebagai kota pelajar. Kota pelajar identiknya sama mungkin komunitas-komunitas, universitas, terus juga organisasi-organisasi yang isinya mahasiswa-mahasiswa, dan biasanya sih lebih ke anak milenial. Biasanya program yang dieksekusi di Jogja ini akan lebih mendekatkan dirinya ke organisasi-organisasi atau lebih santai lah, lebih chill gitu. Nah, beda kalau misalnya nih kayak area Bandung misalnya. Bandung mungkin identik dengan kafe, terus juga tempat-tempat nongkrong. Nah, biasanya pendekatan itu beda-beda dari masing-masing area. Dan selain kita jalanin program dari brand, biasanya kita sebagai area marketing juga, kita juga ngebaca kira-kira local wisdom dari masing-masing area yang kita handle itu seperti apa. Terus dari local wisdom yang kita dapat atau behavior masyarakat dan juga potensi wilayahnya itu seperti apa, nanti kita bakal bikin lagi nih program untuk area gitu. Kurang lebih seperti itu sih gambaran dari area marketing itu seperti apa buat di perusahaan Nutrifood seperti itu.
Oke, kan tadi Kak Aisan kerjanya di bagian area marketing ya. Nah, menurut Kak Yes. Aisan sendiri, marketing itu tuh apa sih kayak pengertiannya gitu? Hmm. Apakah penting banget nih sebuah perusahaan harus punya tim marketing? Nah, kayak gitu Kak. Oke. Kalau marketing, aku takut ini sih sebenarnya. Kalau dibilang ilmu marketingnya udah banyak atau belum ya, sangat-sangat tidak banyak ya. Karena dari basicnya sendiri aku sistem informasi, nggak belajar yang namanya bisnis, terus juga baru kenal marketing itu paling di IMA juga kan. Dan ya, kebanyakan aku juga IMA-nya megangnya di divisinya INI yang banyak kita gelutnya sama event gitu. Nah, mungkin aku sedikit memberikan gambaran, mungkin kalau misalnya teman-teman nih ada pandangan lain dari marketing juga nggak apa-apa nanti dikoreksi atau seperti apa gitu. Nah, kalau menurut aku sih kalau dari segi mungkin dibilang pengertian kasarnya ya, marketing itu kan fungsinya buat gimana sih cara kita dapat orang, gimana sih cara kita tuh dapat orang bisa membeli produk kita gitu loh. Atau mungkin bisa jadi gambaran kayak misalnya kalau asumsinya sih kalau dari circle pertemanan nih mulai dari yang nggak tahu sampai jadi sahabat gitu. Kalau misalnya kita contohin ke produk misalnya kayak produk salah satu produk dari Nutrifol misalnya Lokalate. Teman-teman tahu nggak sih Lokalate? Tahu nggak Nisa? Tahu Kak. Oh ya, apa coba? Merek kopi bukan sih? Yes, benar. Oke. Nah, berarti Anissa ini udah di titik tahu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu, mungkin kita define lagi nih. Tadi kan Anissa udah tahu di titik itu sudah di mana Anissa tuh tahu, oh ada Lokalate. Mungkin Anissa belum pernah mencoba. Nah, fungsinya marketing inilah kita buat ngubah nih si Anissa dari yang awalnya cuma tahu, terus kenal, ya walaupun belum ngebeli, oh ini ada Lokalate, rasanya kopi brondong, ada rasa kawista, ada gula aren gitu kan udah di tahap kenal. Selanjutnya gimana sih caranya si Anissa ini bisa lebih dekat lagi, bisa jadi teman main ke depannya, terus dia beli ke Indomaret atau ke warung gitu Lokalatenya, sampai akhirnya Anissa ini jadi sahabat Lokalate lah, jadi menjadi apa namanya pelanggan yang setia, jadi sering beli brondong, sering brondong, maksudnya kopi bro, takutnya membeli brondong itu serem juga ya. Ya seperti itu analoginya ya. Gimana caranya kita ngubah orang yang awalnya nggak tahu sama produk kita jadi orang yang loyal, membeli secara signifikan atau sering berulang kali produk kita gitu. Tapi dari sisi lain juga mungkin bisa dikatakan marketing ini bisa dibilang seperti gabungan antara art dan juga science. Mungkin beberapa orang dapat, oh marketing ini lebih digital marketing kayak misalnya ngepost di Instagram, bikin desainnya seperti ini, warnanya seperti ini, itu kan lebih ke art ya, gimana orang bisa menarik, bisa ngelirik produk kita gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku marketing itu adalah gabungan antara sains sama art, dimana kita tuh harus betul juga nih data, kenapa harus warna biru, kenapa harus menggunakan kemasan seperti ini, kenapa produknya harus ada varian rasa, kenapa postingnya harus di Instagram. Nah, kita tuh harus punya data yang kuat juga. Nah, seperti itu sih. Jadi gambarannya adalah marketing selain art, tapi juga butuh data penguat why gitu loh kita bikin konsep marketing seperti ini. Itu sih gambaran dari marketing menurutku. Nah, berarti bisa dapat kita simpulin itu marketing itu penting banget ya Kak buat suatu produk. Yes, benar. Kalau dibilang penting atau nggak pentingnya penting banget ya, apalagi di bisnis bisa dikatakan sebagai marketing ini nyawanya bisnis gitu. Percuma kalau kita punya produk tapi kita pasarin. Maksudnya teman-teman juga belajar karena misal 4P itu ada produk, price, sama promotion. Kalau misalnya kita cuma punya produknya doang, terus kita nggak punya konsep buat ngepromoin gimana orang bisa tahu, gimana orang bisa aware, oh ada produk ini loh di dunia gitu. Kayak misalnya Lokalate, kalau misalnya dari Nutrifol nggak nge-branding, nggak bikin program biar orang-orang bisa tahu, nggak bikin program yang buat ke universitas atau kafe-kafe, ya siapa yang bakal tahu itu ada Lokalate di dunia ini gitu. Siapa yang tahu kalau misalnya ada kopi brondong gitu. Dan salah satu bentuk lainnya juga mungkin teman-teman ngelihatnya TVC, iklan-iklan di TV itu kan termasuk juga marketing, terus juga billboard gitu. Mungkin sekarang udah berbeda ya, sekarang udah lebih kecil
digital marketing, live Instagram, posting-posting di Instagram, terus juga bikin challenge-challenge di TikTok, nah kayak gitu. Penting banget sih marketing, bukan buat produk juga, buat kita juga gitu loh. Kita sebagai orang nih, kita tuh juga perlu buat nge-branding diri. Gimana orang bisa ngelihat kita ini sebagai apa sih, kita tuh pengen nge-branding diri kita tuh seperti apa. Sepenting itu sebuah marketing itu, bukan terkait dengan bisnis aja, bahkan sampai ke personal. Kita juga butuh yang namanya marketing. Gitu. Oke, siap Kak. Ini aku mau nanya, tadi kan kita udah ngomongin kalau marketing itu kan penting banget tuh buat suatu produk apapun kita personality gitu. Nah, boleh nih bagi-bagi mungkin sedikit kasih ilmu marketing yang dipakai oleh Nutrifood itu seperti apa ya Kak? Oke, kalau dibilang marketing seperti apa yang dipakai sama Nutrifood secara exactnya aku kurang tahu juga ya, pakai strategi yang seperti apa. Cuman kalau misalnya yang aku lihat juga dari Nutrifood, mungkin lebih ke consumer needs. Dia tuh ngelihat customer ini butuh apa gitu. Terus dari kita tahu nih customer butuh apa, dicuriat lah namanya produk. Terus dari produk yang udah ada, baru kita lihat lagi, kira-kira buat dari consumer needs ini dia butuh produk apa, terus program apa sih yang mereka suka. Nah dari situ sih aku ngeliat kalau lihat Nutrifood seperti itu. Kayak misalnya kalau balikin lagi ke case, sorry internetku ya ada. Oke, santai Kak, santai. Nah, aku kan juga sempat ngeliat nih di Instagramnya Kaisan sendiri ya. Kaisan tuh kayak sering ngepost kayak brand dari Nutrifood sendiri kayak Elmen sama Hilo gitu. Nah, itu tuh berarti merupakan salah satu cara si Nutrifood supaya mengenalkan brandnya ke orang-orang gitu ya Kak. Yes. Tapi kayak lebih meminimkan budget, jadi kayak nggak dipromoin secara gede-gedean, jadi di-post di Instagram masing-masing area marketingnya gitu ya Kak. Yes, bisa dikatakan itu sebagai salah satu strateginya juga ya. Selain kita juga ada yang namanya, pasti ada iklan, ada web series juga, terus juga ada kita juga pakai yang namanya influencer atau selebgram gitu. Mungkin salah satu strategi dari Nutrifood sendiri adalah menjadikan karyawan sebagai KOL. Mungkin KOL teman-teman bisa kalau aku define lagi, KOL itu Key Opinion Leaders, jadi sejenis bisa dikatakan sebagai influencer tapi berbeda gitu. Jadi Nutrifood itu menggunakan menjadikan kita sebagai karyawan ini untuk bisa nge-influence orang-orang, kita ada produk ini, kita ada varian baru ini gitu. Nah dari situ kan orang-orang jadi aware juga kan, ternyata Hilo ada rasa ketan hitam, ternyata Tropika Nasrin nggak cuma ada sweetener doang, ada cookiesnya, ada minyak dan sebagainya gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari strategi marketing juga. Nah selain itu dari strategi marketing Nutrifood sendiri yang aku bilang tadi, lebih ngelihat ke consumer needs. Kira-kira customer itu butuh apa. Sekarang ini mereka tuh lagi pengennya programnya seperti apa. Misal kayak sekarang lagi pandemi, orang-orang lebih biasanya itu berubah ke lebih aware ke kesehatan. Nah biasanya kita bikin program-program yang relate ke kebutuhan customer. Kita bikin kelas-kelas di biasanya kita ada healthy office, kita datang-datangin kantor, kita edukasi terkait dengan kesehatan pakai produk Tropika Nasrin gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk dari strategi marketing juga kan gitu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sekarang seperti apa gitu. Atau mungkin yang aku sempat mention tadi, mahasiswa hobinya sekarang nongkrong, hobinya nonton minum kopinya kopi seperti apa, apakah kopi hitam biasa atau kopi dengan varian rasa. Nah ternyata setelah di riset, mahasiswa atau kebanyakan milenial itu sukanya kopi-kopi yang ada varian rasa, kan bisa rasa alpukat atau rasa apa gitu. Nah, di sini kita bikin pembaharuan, bikin kopi rasa brondong, rasa kawista, sesuai dengan consumer needs saat ini itu seperti apa. Tentunya bukan yang strategi yang dibuat secara short term, tapi pasti dalam strategi yang long last, jadi bisa digunakan beberapa tahun ke depan seperti itu. Oke Kak, nah dari strategi marketing yang udah disebutin sama Kak Ihsan nih, menurut Kak Ihsan strategi yang udah dilakuin sama Nutrifood sampai sekarang ini udah tepat belum sih? Kayak udah mencapai goals-nya Nutrifood, apa kayak masih belum mencapai goals-nya gitu Kak? Oke, kalau dibilang tepat atau nggak tepat itu mungkin kayaknya bukan porsi aku yang menjawab terkait hal ini. Cuman kalau sejauh ini ya, kalau kita lihat
bisnis itu kan bisa dilihat dia itu sustain atau enggak. Itu dari keberadaannya sampai sekarang tuh masih ada atau enggak. Kalau dilihat kan dari beberapa brand, dari Nutrifoods pun dari mulai Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, Lokalate, Wedang, dan beberapa produk lain termasuk Elmen juga sekarang pun masih sustain kan, teman-teman juga bisa lihat oh masih ada di supermarket, oh masih ada di warung-warung gitu. Itu membuktikan juga oh ternyata walaupun dengan kondisi yang lagi pandemi ini Nutrifoods masih bisa sustain dengan cara marketing strategi yang udah mereka siapin. Apalagi pasti ya kalau misalnya dari pihak-pihak yang ngurusin tentang marketing research-nya pasti udah ngeriset oh kira-kira di quarter 1, 2, 3 dan seterusnya ini bakal terjadi apa aja. Pasti udah diprediksi dan dibikin plan A sampai Z kalau misalnya prediksinya melenceng atau seperti apa gitu. Kalau dilihat dari sejauh ini sih harusnya masih oke-oke aja ya teman-teman gitu. Oke Kak. Jadi kan mungkin Kakak nggak bisa nentuin itu tepat apa enggaknya gitu ya Kak. Tapi kita bisa ngelihat bahwa suatu produk ini masih ada sampai sekarang gitu kan. Dan itu mungkin udah sebagai acuan kalau misalnya itu udah lebih baik lah ya begitu mungkin ya Kak. Oke. Nah mungkin pertanyaan kita mungkin sampai sini aja sih Kak. Mungkin Kakak ada nih mau nggak kasih pesan buat anak muda sekarang atau closing statement dari Kakak gimana nih Kak? Oke, apa ya? Closing statement dari aku intinya adalah selama teman-teman masih kuliah nih, masih angkatan berapa ini? 19 sama 20 sih Kak. Aku sama anak. Masih lumayan lama ya kan, masih lumayan panjang nih perjalanan di kampus yang manfaatin lah manfaatinlah waktu dan manfaatilah fasilitas yang ada, manfaatin organisasi untuk bisa nge-explore diri kalian. Terus juga misalnya kalau dari sisi IMA-nya sendiri teman-teman udah ada di tempat yang tepat gitu untuk bisa mengeksplor dan juga mengembangkan diri teman-teman. Jadi manfaatkanlah gitu. Kalau misalnya kata Bu Yati ini ya, kalau kata Bu Yati itu selalu bilang gini sih ke aku dulu kayak kalau di organisasi itu jangan cuma sekedar ngegugurin tanggung jawab, tapi gimana kalian bisa ngeliat value yang udah kalian lakuin. Kalian udah bikin ini, misal kayak bikin event seperti ini, jangan cuma sekedar gue udah ngelarin proker podcast, jangan sampai situ doang, tapi lihat kira-kira value yang kalian dapetin dari ngadain podcast ini apa. Mulai dari gue dari podcast ini bisa belajar ternyata bikin timeline seperti ini, dari podcast ini gue bisa belajar cara ngomong seperti ini, kayak gitu sih. Lebih ke teman-teman bisa memanfaatkan apa yang udah teman punya, apa yang udah kalian miliki, dan aku yakin ini pasti akan bermanfaat ke teman-teman ke depannya gitu. Kalau dari sisi marketingnya di IMA itu udah tempat yang pas lah, banyak ada divisi juga kan yang ngurusin terkait dengan ilmu marketingnya, ada IR, nah itu dimaksimalin. Ini divisi IR berarti yang adanya apa PR ya? PR Kak. Sama PR juga. PR. Nah itu sih pesan aku, semangat dan manfaatin apa yang udah ada dan selalu lakukan yang maksimal dan terbaik. Oke, nah karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita cukupkan aja podcast kita pada kali ini. Jangan lupa buat ditonton sama di-share IMA podcast kita, dan jangan lupa buat follow Instagram IMA supaya tahu info-info selanjutnya. Oke, karena emang udah di penghujung acara juga, kita tutup aja kali ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ima People. Thank you ya. Bye.